Om Swastiastu. Swastiastu, Bu. Swastiastu, Bu. Apa pagi ini anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat. Baik, Bu. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dan semangat mengikuti pelajaran hari ini ya. Ya, siap, Bu. Ya, Bu. Ya, baik sebelum mengikuti pembelajaran, pagi ini kita awali dengan berdoa dulu ya. Ibu tugaskan Sena, tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada hendaknya kita memulai doa agar diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Sena sudah memimpin doa ya. Nah, kalian ingat nanti mengisi link presensi yang sudah Ibu bagikan di WA Group ya. Nah, seperti biasa Ibu mengingatkan aturan pembelajarannya. Jadi kalian kalau tidak berkepentingan untuk menjawab, atau nanti kalau Ibu bertanya dan memerlukan jawaban serentak, tidak perlu untuk menjawab bersamaan. Jadi cukup untuk ajukan jempol ya. Misalnya Ibu ditanyakan apakah suara Ibu sudah terdengar, cukup dengan ajukan jempol seperti biasa. Kalau tidak terdengar, dengan jempol terbalik. Seperti itu saja ya responnya. Tapi kalau menjawab pertanyaan, boleh kalian aktifkan mikrofon kalian ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian menonton satu video terlebih dahulu ya. Sudah ya, Ibu mulai ya. Nah, ada yang tahu itu video apa ya? Oke, Sena angkat tangan. Itu video apa tadi? Kalau saya kayaknya itu video yang dari TikTok. Oh iya, dari video TikTok ya. Kira-kira TikTok itu apakah bermanfaat atau tidak ya bagi kita? Oke, Alia, angkat tangan. Bagaimana Alia, apakah bermanfaat? Menurut pendapat saya, TikTok baik buat kalangan masyarakat sebagai bahan hiburan di rumah dan melihat perkembangan dan informasi baru melalui video. Oke, terima kasih Alia, bagus sekali ya pendapatnya tadi. Nah, hari ini kenapa Ibu menayangkan satu video tersebut anak-anak? Nah, karena hari ini kita akan belajar apa ya? Ada yang tahu? Oke, Pande, silakan sedang katakan. Silakan Pande. Ya. Sekarang kita belajar tentang teks eksposisi, Bu. Ya, teks eksposisi. Betul sekali, Pande. Nah, jadi berkaitan dengan mempelajari teks eksposisi khususnya untuk menulis teks eksposisi ya. Jadi Ibu sekarang sampaikan dulu secara jelas apa tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Agar nanti kalian tidak bertanya-tanya kenapa sih kita belajar teks eksposisi. Tujuan pembelajaran kita hari ini khususnya ya. Jadi setelah melakukan pengamatan terhadap tayangan video berita, nah nanti ada satu lagi video yang akan ditayangkan. Jadi kalian mengamati video tersebut, dan juga nanti kita akan tanya jawab dan berdiskusi agar nanti kalian mampu membuat kerangka teks eksposisi dengan tepat dan penuh bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyusun teks eksposisi dengan struktur yang benar dan mampu bekerja sama. Lanjut ya ke manfaat pembelajaran. Nah ini dia untuk manfaat belajar menulis teks eksposisi. Kalau kita sudah mahir menulis teks eksposisi, kita bisa mendatangkan pendapatan ya, dengan menulis opini di media massa atau di media online anak-anak. Nah itu kalau orang yang sudah mahir terus berlatih, kalian juga bisa mahir menulis dengan terus berlatih ya. Nah Ibu ingin mengajak kalian menonton video terlebih dahulu ya. Ya, tadi kalian sudah menyaksikan atau mengamati satu video berita ya.
Apa isinya anak-anak? Siapa yang mau menyampaikan? Apa isinya tadi video itu? Tentang anak perempuan pintar di sekolahnya, Bu. Meskipun anaknya pemulung. Ya, Meskipun ayahnya pemulung. ya bagus sekali Pande. Ya, silakan. Tentang anak pemulung yang berprestasi Berprestasi di mana? di bidang akademik. Di bidang akademik. Oke, terima kasih Rafli, bagus sekali ya. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang sikap anak-anak tersebut? Silakan Dita, sampaikan bagaimana pendapatnya. Latar belakang status sosial tidak menjadi penghalang bagi anak-anak yang kurang mampu untuk menjadi siswa berprestasi. Ya, bagus ya. Wah, status sosial tidak menghalangi untuk berprestasi. Nah, sekarang kita kaitkan dengan menulis teks eksposisi anak-anak. Dalam teks eksposisi ini, kenapa Ibu tadi menampilkan video berita anak-anak? Nah, itu sebagai pancingan anak-anak. Jadi untuk memunculkan ide kalian. Nah, tadi pada saat memutar video berita, Ibu sudah mencoba memancing kalian untuk berpendapat. Seperti yang disampaikan oleh Dinda. Dinda menyampaikan ternyata anak-anak pemulung itu tidak memandang status sosialnya dan tetap semangat untuk belajar pada untuk mendapatkan prestasi akademik seperti itu. Nah, itu kita bisa gunakan di bagian tesis anak-anak. Kemudian rangkaian argumennya. Rangkaian argumennya siapa yang mau menyampaikan? Kegiatan yang dilakukan sama anak itu bisa dicontoh atau diteladani karena kegigihannya, kepercayaan pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti dia bisa menjadi anak yang sukses dan membanggakan kedua orang tua. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali jawabannya Cynthia ya. Kita lanjut pada bagian penegasan ulang. Desta, silakan. Dengan sikap yang telah ditunjukkan oleh anak pemulung tadi, kita hendaknya mencontoh sikap-sikap teladan dan sikap-sikap baik yang dilakukan oleh anak pemulung tersebut. Ya, terima kasih Desta sudah menjawab dengan baik. Nah, itu penegasan ulang yang disampaikan oleh Desta bisa digunakan ya. Nah, ini adalah contoh kerangka teks eksposisi berdasarkan berita yang kita tonton tadi. Kemudian Ibu juga tampilkan contoh teks eksposisi lengkapnya. Nah, tadi ketika membuat kerangka itu kita cukup ungkapan kalimat utamanya ya. Jadi pada setiap struktur, tesis, argumen, dan penegasan ulang kita cantumkan kalimat utamanya. Nah, ini adalah pengembangan. Nah, itu tadi sudah dibacakan, jadi setiap kalimat utamanya bisa kita kembangkan lagi, jadi harus berkaitan dengan kalimat utamanya ya. Seperti itu. Jadi bisa dijadikan beberapa kalimat. Nah, ini bagian tesisnya, kita bisa tambahkan pendahuluan ya. Di sini sudah sekolah dasar kasih, jadi tidak harus langsung tesisnya saja. Jadi bisa kita tambahkan pendahuluan ya. Di sini diungkapkan latar belakang tentang di mana sekolah siswa pemulung tersebut, kemudian bagaimana keadaannya, itu untuk pendahuluannya. Sedangkan pada bagian argumen itu bisa kita ungkapkan hal-hal atau sikap-sikap apa saja yang bisa digunakan sebagai teladan. Jadi ungkapkan satu persatu apa saja yang menjadi teladan. Di sini yang sudah dibacakan tadi ya. Jadi membantu orang tuanya tetap semangat dalam kegiatan sekolah, kemudian mengatur waktu belajarnya, bisa belajar di malam hari selain membantu orang tua. Nah, itu adalah argumen. Kemudian yang terakhir itu ada penegasan ulang. Jadi tinggal mengulang bagian tesis hanya dengan kalimat yang berbeda. Jadi maknanya tetap sama seperti itu. Nah, itu 20 ya. Nah, kira-kira bisa dipahami untuk cara menulis kerangka dan menulis teks eksposisi? Atau ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan diskusi kelompok ya. Nanti diskusi kelompoknya Ibu akan bagi kalian ke dalam
kelompok kecil melalui breakout room ya. Dan sebelum berdiskusi, Ibu berikan waktu nanti kalian diskusi selama 20 menit ya. Diskusi kalian 20 menit. Silakan diskusikan LKPD yang sudah Ibu kirim melalui WA group yang tak terpuji. Dan mereka harus menumbuhkan sikap peduli terhadap upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran corona. Kalau faktanya tuh berarti yang gitu ya, untuk memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Apa rangkaian argumen kalian? Sumbang-sumbangin aja, keluarin aja nanti. Kan ini pendapat kalian juga loh. Ada salahnya keluarin pendapat, yuk. Yang rangkaian argumen ini. Kendaraan itu adalah bus karyawan yang terhambat lantaran ada penutupan akses tol. seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi setelah kalian berdiskusi, kalian sekarang adalah mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan berdasarkan LKPD yang sudah Ibu share di WA group ya. Silakan kelompok 1. Untuk bagian tesisnya, puluhan karyawan melakukan aksi protes karena penyekatan tol bebas hambatan dapat mengganggu aktivitas pengguna jalan lain. Rangkaian argumennya, dampak dari aksi protes tersebut tak hanya mengganggu aktivitas pengguna jalan lain, juga dapat meningkatkan lonjakan kasus penyebaran virus COVID-19. Penegasan ulang, puluhan karyawan tersebut hendaknya tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu dan meresahkan pengguna jalan. Silakan siapa yang mau menanggapi penampilan dari kelompok 1 yang diwakili oleh Nadia. Presentasinya udah lengkap, Sudah cara lengkap, penyampaian juga udah bagus. sudah bagus. Nah, kalau Ibu perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini, kalau untuk pengembangan kerangka sudah lengkap. Kemudian hanya saja mungkin dari pengembangan argumennya, jadi perlu lagi ditambahkan ya. Kemudian selanjutnya, apakah anak-anak ada pertanyaan mengenai kegiatan kita hari ini? Baik, kalau tidak ada, Ibu ingin memberikan kuis terlebih dahulu ya, melalui link Google Form. Tolong dijawab dengan baik-baiknya ya. Itu akan bagikan di chat. Sudah Ibu kirimkan, silakan lihat di chat, di kolom chat, klik linknya, silakan mulai mengerjakan. Ibu akan tampilkan hasilnya ya. Nah, sekarang kita menyimpulkan pembelajaran hari ini terlebih dahulu ya. Baik, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Hari ini belajar tentang bagaimana awal sebelum membuat teks eksposisi, seperti menentukan topik, membuat kerangka. Hari ini juga dapat mempelajari struktur-struktur teks eksposisi lebih dalam. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini anak-anak? Perasaan saya senang karena bisa menambah ilmu lagi, Bu. Menambah ilmu, oke. Terima kasih, Yosi. Baik, apakah ada pertanyaan tentang menulis teks eksposisi anak-anak? Oke, tidak. Jempolnya turun berarti tidak ya. Nah, untuk minggu depan anak-anak atau pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang teks yang berbeda ya. Untuk hari ini, karena tidak ada pertanyaan, jadi dicukupkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Gita. Baik, untuk hari ini kalian bisa meninggalkan Zoom dan terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu.